Ada saat-saat dalam hidup ketika kita menyadari bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan dan tidak semua kebaikan perlu diumumkan. Dunia yang kita tinggali hari ini begitu ramai. Setiap orang ingin terdengar, ingin terlihat, ingin diakui. Namun di antara riuhnya suara yang berlomba-lomba menjadi pusat perhatian, ada nilai yang pelan tapi pasti mulai hilang. Ketenangan yang lahir dari kesadaran diri. Disinilah senandika filsafat hadir, ruang kecil untuk menenangkan pikiran dan menumbuhkan makna. Tempat di mana kita belajar bahwa kebijaksanaan tidak selalu datang dari kata-kata yang banyak, melainkan dari sikap yang selaras dengan nilai. Seperti ajaran stoikisme, kita diajak untuk menguasai diri sebelum berusaha menguasai dunia. Untuk bertindak, bukan hanya berbicara. Karena sejatinya, seseorang tidak perlu banyak bicara untuk terlihat berisi. Cukup tunjukkan lewat sikap dan biarkan keheningan yang berbicara bagi dirinya. Di tengah hiruk-pikuk dunia digital yang kian bising, manusia modern hidup dalam paradoks yang menarik. Semakin mudah berbicara, semakin sulit didengar. Media sosial telah mengubah cara manusia mengekspresikan diri. Setiap orang kini memiliki panggung untuk berpendapat, menilai, dan mengomentari apapun yang melintas di layar mereka. Namun dalam derasnya arus opini dan perdebatan yang tak berkesudahan, ada satu hal yang semakin langka, kebijaksanaan untuk diam, untuk menahan diri, dan memilih berbicara lewat tindakan, bukan kata. Kita hidup di zaman di mana banyak orang merasa perlu berbicara agar dianggap ada. Setiap momen harus diabadikan, setiap pemikiran harus dibagikan, dan setiap perasaan seolah perlu mendapat validasi publik. Tidak jarang, seseorang merasa lebih berharga ketika suaranya didengar, bukan ketika tindakannya bermakna. Padahal, nilai seseorang tidak diukur dari seberapa sering ia bicara, tetapi dari seberapa dalam makna yang ia tinggalkan dalam diam. Di tengah lautan status dan unggahan, diam menjadi bentuk kedewasaan baru, bentuk ketenangan yang justru memantulkan kekuatan batin. Kebijaksanaan di era modern tidak lagi hanya tentang kemampuan berbicara dengan baik, tetapi tentang kemampuan memilah kapan harus bicara dan kapan lebih baik menahan diri. Orang yang bijak tidak terburu-buru membalas komentar, tidak mudah terpancing untuk ikut arus debat digital yang kerap tak berujung. Ia memahami bahwa energi dan waktu adalah sumber daya berharga yang lebih layak dicurahkan untuk tindakan nyata daripada untuk mempertahankan ego di ruang maya. Dalam kesenyapan sikapnya, ia menanamkan pesan bahwa tindakan kecil yang tulus lebih berpengaruh daripada 1000 kata yang hanya mencari pengakuan. Ada kekuatan dalam diam yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Diam yang lahir dari kesadaran, bukan dari ketakutan. Diam yang menunjukkan kendali diri, bukan ketidaktahuan. Di tengah dunia yang menilai seseorang dari seberapa keras ia berbicara, orang yang memilih tenang seringkali dianggap lemah. Padahal justru di sanalah letak kekuatan sejati. Butuh keberanian untuk tidak ikut bising. Butuh keyakinan untuk tidak membuktikan diri lewat kata, melainkan lewat konsistensi tindakan. Kita bisa melihatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang sibuk mengumbar kebaikan di media sosial, tapi lupa melakukannya di dunia nyata. Ada pula yang tidak banyak bicara tentang apa yang ia lakukan, tapi langkah-langkah kecilnya berdampak besar bagi orang lain. Sosok seperti itu tidak membutuhkan pengakuan publik, karena kepuasan sejatinya datang dari makna yang ia ciptakan, bukan dari sorotan yang ia dapatkan. Diam bukan berarti pasif. Ia adalah bentuk komunikasi tingkat tinggi, komunikasi antara batin dan dunia. Orang yang tenang tahu bahwa tidak semua harus dijelaskan, tidak semua perlu dibantah. Ia memilih memusatkan energi pada tindakan yang produktif, bukan pada pembuktian yang sia-sia. Dalam diamnya, ia menegaskan bahwa kebijaksanaan sejati bukan soal bagaimana membuat orang lain terkesan, tapi bagaimana membuat dunia sedikit lebih baik tanpa harus berteriak tentangnya. Di era digital ini, mungkin kita perlu belajar kembali untuk diam, untuk tidak selalu menanggapi setiap hal, untuk tidak selalu merasa harus menjelaskan diri. Kadang yang paling berisi bukanlah mereka yang paling banyak bicara, tapi mereka yang paling banyak bekerja. Diam bukan bentuk kehilangan suara, melainkan cara elegan untuk menyaring makna. Dalam diam, seseorang bisa mendengarkan lebih baik, baik dirinya sendiri maupun dunia di sekelilingnya. Dan pada akhirnya, ketika semua orang berlomba untuk terdengar,
Mereka yang tenang justru akan tampak paling jelas. Suara mereka tak datang dari mulut, tapi dari tindakan. Dan tindakan, seberapa kecil pun selalu berbicara lebih lantang daripada kata-kata, karena memang benar untuk terlihat berisi. Seseorang tidak perlu banyak bicara, cukup tunjukkan lewat sikap, dan dunia akan mengerti tanpa perlu dijelaskan. Dalam lingkungan kerja modern yang semakin dinamis, kemampuan berbicara seringkali dianggap sebagai ukuran kecerdasan dan kompetensi. Orang yang pandai berargumen, fasih mempresentasikan ide, atau berani bersuara di ruang rapat sering dipandang lebih unggul dibanding mereka yang bekerja dalam diam. Namun, realitas profesional tidak sesederhana itu. Dunia kerja tidak hanya menilai dari kata-kata, melainkan dari integritas, konsistensi, dan etika kerja yang terlihat dalam tindakan sehari-hari. Disinilah letak nilai sejati dari kalimat, tak perlu banyak bicara untuk terlihat berisi, cukup tunjukkan lewat sikap. Profesional sejati memahami bahwa keandalan tidak perlu diumumkan. Ia tidak merasa perlu menonjolkan diri dengan ucapan, melainkan menegaskan kapasitasnya lewat hasil kerja. Dalam setiap keputusan dan tindakan, ia menampilkan kedewasaan berpikir, tidak tergesa menanggapi, tidak sibuk menyalahkan, dan tidak merasa perlu selalu didengar. Sikapnya tenang namun tegas, sederhana namun efektif. Ia tahu bahwa kepercayaan dibangun bukan dari janji, melainkan dari bukti. Di tempat kerja banyak yang pandai berbicara, tapi sedikit yang mampu mempertanggungjawabkan kata-katanya. Ada yang rajin memberikan opini dalam setiap rapat, tetapi gagal menuntaskan tugas dengan baik. Ada pula yang diam sepanjang diskusi, namun hasil kerjanya menjadi penentu keberhasilan tim. Dunia profesional pada akhirnya lebih menghargai hasil daripada retorika. Kata-kata mungkin membuka peluang, tetapi tindakanlah yang menjaga kepercayaan. Sikap profesional tidak diukur dari seberapa sering seseorang berbicara tentang visi dan tujuan, tetapi dari sejauh mana ia menerapkan nilai-nilai itu dalam keseharian. Seseorang yang benar-benar berisi akan memahami pentingnya etika, tanggung jawab, dan konsistensi. Ia tidak perlu mengumumkan bahwa dirinya jujur. Orang lain akan melihat kejujurannya dari cara ia bekerja. Ia tidak perlu mengatakan bahwa ia berdedikasi. Ketepatan waktu, kerapian hasil, dan kesungguhannya sudah cukup berbicara. Ketenangan dalam dunia kerja bukanlah tanda kelemahan, melainkan cerminan kedewasaan emosional. Orang yang matang tidak mudah terpancing oleh perdebatan sia-sia atau konflik personal. Hendak memilih fokus pada solusi daripada mencari pembenaran. Dalam ruang kerja yang sering dipenuhi ego dan kompetisi tersembunyi, mereka yang mampu menjaga sikap profesional tanpa banyak bicara justru menjadi fondasi stabilitas tim. Diamnya bukan karena tidak punya pendapat, melainkan karena ia tahu bahwa tidak semua hal harus direspons dengan kata-kata. Banyak orang ingin dikenal sebagai sosok cerdas, tetapi sedikit yang berusaha dikenal sebagai sosok dapat dipercaya. Dalam dunia kerja yang bergerak cepat, kata-kata seringkali menjadi alat pencitraan, sementara sikap dan tindakan menjadi alat pembuktian. Orang yang berisi tidak sibuk meyakinkan orang lain akan kemampuannya. Ia cukup bekerja dengan baik, dan hasilnya akan berbicara untuk dirinya sendiri. Kredibilitas sejati bukan dibangun dari presentasi yang memukau, tetapi dari konsistensi dalam menjalankan tanggung jawab, bahkan ketika tidak ada yang mengawasi. Selain itu, profesionalisme juga berarti kemampuan untuk menghargai waktu dan ruang orang lain. Mereka yang terlalu banyak berbicara kadang lupa mendengarkan. Padahal mendengarkan adalah keterampilan penting dalam bekerja sama. Orang yang berisi tidak hanya mampu menyampaikan ide, tetapi juga mampu memahami pandangan rekan-rekannya. Ia tidak merasa harus selalu benar, karena ia tahu bahwa kebijaksanaan sering lahir dari keterbukaan, bukan dari keinginan untuk mendominasi percakapan. Dalam konteks ini, sikap menjadi bahasa universal yang lebih kuat daripada ucapan. Ketika seseorang menunjukkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap pekerjaan dan orang lain, ia sedang menyampaikan pesan yang jauh lebih mendalam daripada sekadar kata-kata motivatif. Ia sedang membangun reputasi, bukan lewat suara tapi lewat tindakan nyata. Pada akhirnya tempat kerja adalah ruang pembuktian, bukan panggung retorika. Mereka yang terus bekerja dalam diam, menjaga komitmen tanpa banyak bicara, akan lebih mudah dipercaya dalam jangka panjang. Sebab,
Kata-kata bisa dibuat-buat, tetapi sikap tidak bisa dipalsukan. Orang yang berisi akan memahami bahwa berbicara memang penting, namun berbicara tanpa dasar tindakan hanya meninggalkan kesan kosong. Maka, dalam dunia profesional yang penuh kompetisi ini, diam bukan berarti tidak berkontribusi. Diam bisa berarti fokus, konsisten, dan tangguh. Orang yang berisi tidak butuh pengakuan dari suara kerasnya, karena nilai dirinya sudah tercermin dari hasil kerja dan cara ia bersikap. Dan pada akhirnya, dunia kerja akan selalu mengenang bukan siapa yang paling sering berbicara, melainkan siapa yang paling bisa diandalkan, yang menunjukkan kualitasnya bukan dengan kata-kata, tapi dengan keteladanan yang nyata. Dalam dinamika hubungan sosial modern, manusia seringkali terjebak dalam kebutuhan untuk selalu menjelaskan diri. Setiap tindakan seolah harus diberi alasan, setiap perasaan perlu diklarifikasi, dan setiap keputusan seakan wajib mendapat persetujuan dari orang lain. Kita hidup di zaman ketika keheningan dianggap mencurigakan, dan ketenangan disalahartikan sebagai ketidakpedulian. Padahal dalam hubungan antar manusia, baik itu pertemanan, keluarga maupun cinta, ada hal-hal yang jauh lebih kuat daripada kata-kata, yaitu sikap, kehadiran, dan ketulusan yang tampak dalam tindakan sederhana. Tak semua yang dirasakan perlu diucapkan. Tak semua niat baik harus dijelaskan. Kadang, perhatian yang tulus lebih terasa dari kehadiran yang konsisten, bukan dari kata-kata manis yang diulang tanpa bukti. Dalam hubungan sosial, terlalu banyak penjelasan justru bisa menimbulkan kebingungan. Orang yang benar-benar peduli tidak sibuk membuktikan, ia hanya menunjukkan lewat perilakunya. Ia tahu bahwa rasa hormat dan kasih sayang sejati tak diukur dari seberapa pandai seseorang berbicara, melainkan dari seberapa tulus ia bersikap. Kehidupan sosial modern memaksa kita untuk tampil. Di era digital, segala bentuk relasi seringkali dikemas dalam narasi visual dan status publik. Banyak orang merasa perlu menunjukkan kedekatan, kebahagiaan, dan kepedulian lewat unggahan di media sosial, seolah validasi digital menjadi tolok ukur keberhasilan menjalin hubungan. Namun ada yang terlupa, bahwa hubungan manusia tidak dibangun dari citra, melainkan dari makna. Orang yang benar-benar hadir tidak memamerkan hubungan mereka. Mereka menjaganya dengan diam-diam, dengan kesetiaan dan konsistensi yang tak membutuhkan sorotan. Seringkali, keinginan untuk menjelaskan diri lahir dari ketakutan untuk disalahpahami. Namun dalam relasi yang sehat, pemahaman tidak selalu harus dicapai lewat kata-kata. Ada bentuk komunikasi yang lebih dalam, komunikasi tanpa suara. Misalnya, sebuah pelukan yang datang tanpa banyak bicara, sebuah bantuan kecil yang diberikan tanpa diminta, atau kehadiran seseorang di saat kita membutuhkan tanpa perlu memanggil. Hal-hal seperti itu tidak membutuhkan penjelasan karena maknanya sudah terasa. Dalam hubungan sosial, kejujuran dan ketulusan tidak memerlukan promosi. Mereka akan terlihat dari konsistensi perilaku. Orang yang benar-benar menghargai hubungan tidak akan sibuk memberi penjelasan tentang niat baiknya. Ia akan menunjukkannya lewat tindakan yang berulang dan nyata. Ia akan mendengarkan lebih banyak daripada berbicara, memahami lebih dulu daripada menuntut untuk dipahami. Karena sejatinya, hubungan yang matang adalah hubungan yang dibangun atas dasar saling pengertian, bukan saling pembenaran. Ada kalanya, diam menjadi bahasa cinta yang paling jujur. Seseorang yang memilih tidak banyak bicara mungkin bukan karena tidak peduli, melainkan karena ia tahu kata-kata tak selalu mampu mewakili kedalaman rasa. Ia menunjukkan kasihnya lewat cara memperlakukan, bukan sekadar lewat ucapan. Dalam konteks ini, tindakan menjadi cerminan dari perasaan, karena perasaan yang tulus akan selalu menemukan caranya untuk terlihat, bahkan tanpa harus dijelaskan. Di sisi lain, hubungan sosial yang sehat juga memerlukan ruang bagi kesunyian. Tidak setiap perbedaan harus diperdebatkan. Tidak setiap kesalahpahaman harus diselesaikan dengan penjelasan panjang. Terkadang waktu dan ketulusan cukup untuk menyembuhkan jarak. Orang yang berisi akan memahami bahwa tidak semua konflik butuh konfrontasi. Beberapa cukup diselesaikan dengan sikap tenang dan kesediaan untuk memahami dari kejauhan. Dalam konteks yang lebih luas, kemampuan untuk tidak selalu menjelaskan diri juga mencerminkan kedewasaan sosial. Seseorang yang dewasa tidak membutuhkan pengakuan atas setiap kebaikan yang ia lakukan.
Ia tidak merasa perlu memberitahu dunia bahwa ia peduli. Ia cukup menjadi orang yang bisa diandalkan. Ia tidak berusaha meyakinkan orang lain tentang niat baiknya, karena ia tahu bahwa waktu dan sikap akan menjadi saksi yang paling jujur. Kita mungkin tidak bisa mengubah cara orang menilai kita, tetapi kita selalu bisa mengendalikan cara kita bersikap. Dan seringkali, sikap yang tenang, konsisten, dan tulus justru akan berbicara lebih banyak daripada kata-kata pembelaan. Dalam hubungan sosial yang sejati, penjelasan bukanlah kebutuhan utama. Yang lebih penting adalah kehadiran yang nyata dan niat yang bersih. Pada akhirnya kita akan menyadari bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan agar dipahami. Ada rasa yang cukup ditunjukkan, ada kasih yang cukup dibuktikan lewat tindakan, dan ada kejujuran yang cukup terlihat lewat ketulusan sikap. Dunia modern mungkin menuntut kita untuk selalu terdengar, tetapi kebijaksanaan sejati dalam menjalin hubungan justru terletak pada kemampuan untuk diam dengan makna, untuk menunjukkan, bukan menjelaskan. Karena dalam hubungan apapun, yang paling berisi bukanlah mereka yang paling pandai bicara, melainkan mereka yang paling tulus menunjukkan kepeduliannya tanpa perlu banyak berkata. Di zaman modern ini, aktivisme telah mengalami transformasi besar. Jika dahulu aktivisme identik dengan turun ke jalan, membela kepentingan rakyat secara langsung, kini ia seringkali bermigrasi ke dunia maya, menjadi simbol hashtag atau unggahan viral yang menyuarakan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Tak dapat dipungkiri, media sosial memang membuka ruang baru bagi suara yang selama ini terpinggirkan. Namun di sisi lain, muncul pula fenomena di mana kepedulian dijadikan citra, dan perjuangan diukur dari seberapa sering seseorang berbicara, bukan dari seberapa nyata ia bertindak. Padahal, makna sejati dari aktivisme tidak pernah terletak pada seberapa keras seseorang bersuara, melainkan pada seberapa jauh ia bergerak untuk membawa perubahan. Banyak orang hari ini berbondong-bondong menyuarakan isu sosial di media sosial, merasa telah menjadi bagian dari gerakan besar hanya dengan menekan tombol bagikan atau menulis pendapat yang panjang. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Kesadaran dimulai dari informasi, dan kata-kata memang bisa menjadi alat yang kuat untuk membangkitkan empati. Namun kesadaran tanpa aksi hanyalah ilusi moral. Aktivisme yang berhenti pada retorika hanyalah gema kosong yang cepat hilang ditelan tren berikutnya. Sementara mereka yang benar-benar bekerja di lapangan, yang menyalurkan tenaga, waktu, dan pikiran tanpa banyak bicara, seringkali tidak dikenal namanya. Tetapi merekalah yang sesungguhnya menyalakan perubahan. Aktivisme sejati tidak haus pengakuan. Ia tidak membutuhkan sorotan kamera atau tepuk tangan publik. Orang yang benar-benar peduli terhadap keadilan, kemanusiaan, dan lingkungan akan terus bergerak bahkan ketika tidak ada yang menonton. Ia tidak menunggu momen viral untuk bertindak, karena baginya kebenaran tidak perlu momentum untuk ditegakkan. Ia mengerti bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, dari tindakan senyap yang dilakukan dengan ketulusan dan konsistensi. Sayangnya, dalam budaya digital yang serba cepat, perhatian manusia menjadi komoditas. Banyak yang lebih peduli untuk terlihat peduli daripada benar-benar berbuat sesuatu. Fenomena performative activism atau aktivisme yang dilakukan demi pencitraan menjadi cermin dari paradoks zaman ini. Orang beramai-ramai memprotes ketidakadilan lewat unggahan, namun enggan turun tangan membantu mereka yang benar-benar terdampak. Seolah empati kini cukup diwujudkan lewat kata-kata indah, bukan lewat kerja nyata. Padahal aktivisme sejati tidak berorientasi pada pujian tetapi pada dampak. Ia tidak diukur dari seberapa banyak orang melihat, melainkan dari seberapa banyak hidup yang berubah. Seseorang yang berisi tahu bahwa tidak semua perjuangan perlu diumumkan. Ia tidak sibuk mengabarkan apa yang telah ia lakukan. Ia lebih sibuk memastikan bahwa tindakannya membawa manfaat bagi orang lain. Ia mungkin tidak dikenal luas, tetapi nilai perjuangannya tak bisa dihapus oleh waktu. Dalam kesenyapan langkahnya, ada kekuatan moral yang tulus, kekuatan yang tidak membutuhkan kata-kata, karena tindakan itu sendiri sudah menjadi bahasa yang paling jelas. Gerakan sosial yang besar selalu lahir dari individu-individu yang berani bergerak dalam diam. Lihatlah para relawan yang menyalurkan bantuan di pelosok tanpa sempat memotret diri. Lihatlah guru-guru yang mengajar di daerah terpencil
tanpa mengeluh tentang keterbatasan. Mereka tidak berbicara banyak tentang perubahan, tetapi mereka menjadi perubahan itu sendiri. Dalam kesunyian kerja mereka, terkandung pesan kuat. Dunia tidak berubah oleh opini, melainkan oleh aksi nyata. Kita hidup di masa di mana kebisingan sering disalahartikan sebagai kepedulian. Banyak yang berteriak lantang tentang kebenaran, namun tidak siap menanggung konsekuensi dari tindakan. Aktivisme yang sejati menuntut keberanian untuk turun langsung, menghadapi tantangan dan menanggung risiko. Ia tidak mencari kenyamanan di balik layar, melainkan menghadapi kenyataan dengan tangan terbuka. Mereka yang memilih bergerak dalam diam bukan berarti tidak peduli. Justru sebaliknya, diam mereka adalah bentuk kesungguhan. Mereka lebih memilih bekerja daripada berbicara, karena mereka tahu bahwa perubahan sejati tidak butuh publikasi. Dalam diamnya mereka membangun harapan. Dalam langkah kecil yang konsisten, mereka menanam masa depan. Pada akhirnya dunia tidak diubah oleh mereka yang paling banyak bicara, melainkan oleh mereka yang paling banyak berbuat. Aktivisme sejati tidak memerlukan mikrofon, karena tindakannya sendiri sudah bersuara. Mereka yang berisi tahu bahwa perjuangan bukan soal menjadi terlihat, tetapi soal menjadi berguna. Maka, di tengah gemuruh suara yang berlomba-lomba mengaku peduli, barangkali yang paling berharga justru mereka yang tetap diam. Namun tangan mereka bekerja, hati mereka tergerak, dan langkah mereka meninggalkan jejak nyata bagi dunia. Di era keterbukaan digital seperti saat ini, batas antara ruang pribadi dan ruang publik semakin kabur. Manusia modern hidup dalam budaya berbagi. Setiap perasaan, pengalaman, dan perjuangan kerap dituangkan ke dalam bentuk unggahan. Media sosial menjadi tempat pelarian, sekaligus panggung untuk menampilkan sisi diri yang paling rapuh, paling jujur, namun juga paling ingin dilihat. Di tengah semua itu muncul sebuah pertanyaan mendasar. Apakah setiap perjuangan batin harus dipublikasikan agar dianggap nyata, ataukah justru kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk berjuang dalam diam, tanpa harus selalu menceritakan segalanya kepada dunia? Kesehatan mental adalah isu yang semakin banyak diperbincangkan, dan itu adalah kemajuan besar bagi masyarakat modern. Kesadaran untuk berbicara tentang perasaan trauma dan depresi telah membuka pintu bagi empati yang lebih luas. Namun di sisi lain muncul pula kecenderungan baru ketika proses penyembuhan menjadi ajang pencitraan, ketika luka dijadikan identitas yang perlu diumumkan agar mendapat validasi. Padahal, penyembuhan sejati tidak selalu membutuhkan penonton. Ia memerlukan ruang tenang, waktu dan keberanian untuk menghadapi diri sendiri, bukan sorotan publik. Tidak ada yang salah dengan berbagi cerita, apalagi jika itu dapat menginspirasi atau menumbuhkan kesadaran sosial. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika berbagi berubah menjadi kebutuhan untuk terlihat kuat, bukan untuk benar-benar sembuh. Saat perjuangan mental dijadikan konten, esensi dari pemulihan itu sendiri bisa memudar. Sebab penyembuhan adalah proses yang sangat personal. Ia tidak selalu bisa dipahami oleh orang lain, apalagi oleh dunia yang hanya melihat permukaannya. Dalam banyak kasus, orang yang benar-benar kuat justru adalah mereka yang berjuang dalam diam, mereka yang memilih menghadapi badai batin tanpa harus mengabarkannya kepada dunia. Mereka yang tidak merasa perlu membuktikan kekuatan, karena mereka tahu bahwa yang paling penting bukanlah dilihat, melainkan pulih. Diam mereka bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk keberanian paling murni. Keberanian untuk bertahan tanpa pengakuan. Kita hidup di masa di mana kesedihan bisa menjadi tren, di mana keterpurukan dapat dijadikan narasi estetik. Banyak yang berlomba menunjukkan luka mereka, bukan semata karena ingin sembuh, tetapi karena ingin dianggap autentik. Padahal autentisitas tidak datang dari seberapa banyak seseorang membagikan penderitaannya, tetapi dari bagaimana ia menghadapinya dengan jujur dan tanpa sandiwara. Penyembuhan yang sejati tidak mencari sorotan. Ia tumbuh dalam keheningan di antara air mata yang tidak diunggah, di dalam doa yang hanya terdengar oleh hati sendiri. Berjuang dalam diam bukan berarti menutup diri dari bantuan. Justru diam dalam konteks ini adalah bentuk kesadaran bahwa tidak semua orang harus tahu dan tidak semua orang mampu memahami. Ada kalanya, bercerita kepada satu orang yang tepat lebih bermakna daripada membagikan kisah kepada ribuan yang hanya menonton. Orang yang berisi tahu kapan harus berbagi dan kapan harus menyimpan.
Ia memahami bahwa kekuatan tidak diukur dari seberapa lantang seseorang menceritakan penderitaannya, melainkan dari seberapa tegar ia menanggungnya dengan kepala tegak. Kesehatan mental menuntut keseimbangan antara keberanian untuk terbuka dan kebijaksanaan untuk menyimpan. Dalam dunia yang menilai eksistensi dari apa yang tampak, memilih untuk diam bisa menjadi tindakan yang paling berani. Karena diam membutuhkan kepercayaan diri. Kepercayaan bahwa nilai perjuangan kita tidak bergantung pada seberapa banyak orang yang tahu, tetapi pada seberapa sungguh kita menjalani prosesnya. Terkadang, keheningan adalah ruang terbaik bagi penyembuhan. Di sana seseorang belajar untuk berdamai dengan pikirannya sendiri, tanpa tekanan untuk menjelaskan. Di sana pula ia belajar menerima bahwa luka tidak harus dijadikan cerita untuk dianggap berharga. Ia menyadari bahwa yang terpenting bukanlah mendapatkan simpati, melainkan menemukan ketenangan dalam dirinya sendiri. Kita hidup di dunia yang gemar berbicara, namun jarang mendengarkan. Dalam hiruk-pikuk informasi dan opini, diam menjadi bentuk perlawanan yang menenangkan. Orang yang memilih berproses dalam senyap tidak kalah kuat dari mereka yang berbicara lantang tentang perjuangannya. Ia hanya berbeda cara, dan seringkali cara itulah yang membuat pemulihan lebih bermakna. Pada akhirnya tidak semua perjuangan perlu dipublikasikan. Beberapa pertempuran memang diciptakan untuk diselesaikan dalam keheningan. Ketenangan bukan berarti menyerah, dan diam bukan berarti kalah. Justru dalam diam itu ada kekuatan yang lembut, namun tak tergoyahkan. Dunia mungkin tidak tahu apa yang sedang kita hadapi, tapi bukan berarti perjuangan itu tidak nyata. Karena keberanian sejati bukan tentang siapa yang paling banyak bercerita, melainkan siapa yang tetap berdiri, tanpa sorotan, tanpa tepuk tangan, namun dengan hati yang terus berjuang untuk sembuh. Dalam tatanan dunia kerja dan sosial yang semakin kompleks, definisi kepemimpinan mengalami pergeseran yang signifikan. Dulu pemimpin kerap diidentikan dengan sosok yang dominan, yang berbicara keras, memberi perintah tegas dan selalu berada di garis depan. Namun kini kita hidup di masa ketika kekuasaan bukan lagi diukur dari volume suara, melainkan dari kedalaman pengaruh. Pemimpin modern tidak perlu berteriak untuk didengar, tidak perlu menunjukkan kuasa untuk dihormati. Ia cukup memimpin dengan keteladanan, dengan sikap yang konsisten, dan dengan tindakan yang menumbuhkan kepercayaan. Ketegasan sejati bukanlah hasil dari suara lantang, melainkan dari kejelasan nilai dan keputusan yang tidak goyah. Meski menghadapi tekanan, pemimpin yang matang tidak terburu-buru menegaskan otoritasnya melalui kata-kata. Ia memahami bahwa kepemimpinan bukan tentang menunjukkan siapa yang paling kuat, melainkan tentang menjadi orang yang paling bisa diandalkan. Dalam dunia yang gemar menonjolkan diri, keheningan seorang pemimpin yang bijak justru menjadi magnet yang menenangkan. Ia tidak perlu berbicara banyak untuk membuat orang lain mengikuti. Tindakan dan keteguhannya sudah cukup menjadi alasan bagi orang lain untuk percaya. Kepemimpinan yang efektif berakar pada integritas, bukan intimidasi. Ada perbedaan yang halus namun penting antara menjadi berwibawa dan menjadi berisik. Seorang pemimpin yang berwibawa berbicara seperlunya, namun setiap ucapannya mengandung makna. Ia tidak menggunakan kata-kata untuk menguasai, melainkan untuk mengarahkan. Ia tahu kapan harus berbicara, dan kapan harus memberi ruang bagi orang lain untuk tumbuh. Ia tidak merasa perlu selalu berada di panggung. Ia tahu bahwa kadang langkah paling kuat dari seorang pemimpin adalah ketika ia mundur sedikit agar orang lain bisa maju. Kepemimpinan modern juga menuntut kecerdasan emosional yang tinggi. Pemimpin bukan hanya manajer tugas, tetapi pengelola manusia dengan segala kompleksitas perasaan, ego, dan aspirasi di dalamnya. Dalam konteks ini, kemampuan mendengarkan menjadi lebih berharga daripada kemampuan berbicara. Pemimpin yang bijak tidak terburu-buru memotong pembicaraan atau menegur dengan nada tinggi. Ia memilih memahami dulu sebelum menilai. Ketegasan tidak selalu berarti keras, dan kelembutan tidak selalu berarti lemah. Justru disinilah seni kepemimpinan diuji. Bagaimana bersikap tegas tanpa kehilangan empati? Dalam banyak organisasi, sering kita jumpai pemimpin yang sibuk membuktikan kewenangannya melalui retorika. Mereka ingin selalu tampak berpengaruh, padahal pengaruh sejati tidak bisa dipaksakan. Ia tumbuh dari rasa hormat yang lahir secara alami. Pemimpin yang dihormati
bukan karena jabatan, tetapi karena kejujuran dan ketulusannya dalam bekerja. Ia tidak mencari penghargaan, melainkan hasil. Ia tidak ingin ditakuti, tetapi ingin diikuti karena kepercayaannya kepada tim. Di bawah kepemimpinan semacam ini, bawahan tidak merasa ditekan, melainkan termotivasi untuk berbuat lebih baik. Ketika seorang pemimpin memilih diam, bukan berarti ia tidak peduli. Diamnya seringkali adalah bentuk pengendalian diri, ruang untuk berpikir, menimbang, dan mencari arah terbaik. Ia tidak membiarkan emosi sesaat memengaruhi keputusan. Dalam ketenangan itulah, ia mampu melihat gambaran besar yang sering luput dari pandangan mereka yang terlalu sibuk berbicara. Pemimpin yang sejati tahu bahwa keputusan yang baik tidak lahir dari keinginan untuk terdengar benar, melainkan dari upaya tulus untuk menemukan kebenaran itu sendiri. Pemimpin yang matang juga tidak terjebak dalam kebutuhan untuk selalu terlihat sibuk. Ia tidak menghabiskan waktunya untuk membangun citra, tetapi untuk membangun sistem yang berfungsi. Ia mengukur keberhasilan bukan dari berapa banyak perintah yang ia keluarkan, melainkan dari seberapa sedikit ia perlu memberi perintah karena timnya sudah memahami arah dengan jelas. Kepemimpinan seperti ini adalah kepemimpinan yang senyap namun efektif, yang bekerja di balik layar, namun dampaknya terasa hingga jauh. Ketika seorang pemimpin mampu menginspirasi tanpa banyak bicara, ia telah mencapai bentuk kepemimpinan tertinggi. Ia tidak menuntut loyalitas, tetapi menumbuhkannya. Ia tidak menegaskan kuasa, tetapi menanamkan kepercayaan. Ia tahu bahwa keheningan kadang jauh lebih berwibawa daripada 1000 perintah. Dalam dunia modern yang penuh hiruk-pikuk dan ambisi, keheningan seperti ini menjadi oase. Tempat di mana orang-orang bisa melihat contoh nyata tentang bagaimana kuasa bisa dijalankan dengan kebijaksanaan. Pada akhirnya, kepemimpinan sejati tidak diukur dari seberapa keras seseorang berbicara, tetapi dari seberapa kuat ia memegang prinsip tanpa kehilangan rasa manusiawinya. Dunia tidak kekurangan orang pandai bicara, tetapi sangat kekurangan orang yang benar-benar mendengarkan. Pemimpin yang berisi tahu bahwa untuk memimpin, ia harus lebih banyak memahami daripada menuntut, lebih banyak bertindak daripada berjanji. Karena pada akhirnya, ketegasan yang paling berwibawa bukanlah yang bergema lewat suara lantang, melainkan yang terasa lewat sikap tenang dan keputusan yang tak tergoyahkan. Hidup tidak menuntut kita untuk selalu menjelaskan siapa diri kita. Ia hanya meminta kita untuk menjadi diri yang selaras dengan nurani. Dalam diam yang penuh makna, kita menemukan ruang untuk memahami, menerima, dan bertumbuh. Seperti para filsuf Stoa yang meyakini bahwa ketenangan adalah bentuk tertinggi dari kekuatan. Kita pun belajar bahwa kebijaksanaan sejati bukan tentang memenangkan argumen, tetapi tentang menguasai diri dalam setiap keadaan. Maka, di dunia yang sibuk berbicara, jadilah pribadi yang tenang namun berarti. Tunjukkan nilai dirimu lewat tindakan, bukan retorika. Karena pada akhirnya, keheningan yang berakar pada kebijaksanaan akan terdengar lebih lantang daripada 1000 suara yang kosong makna. Selamat merenung, dan sampai jumpa dalam perbincangan berikutnya di Senandika Filsafat, tempat di mana kata berhenti dan makna mulai berbicara.